Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti paramang tapodhitikha nibbanang paramang vadanti buddha nahi pabbajito parupagati samano hoti parang vihitayanto sabba papassa karanang kusalasu pasampada sacitta pariyo dapanang etang buddhana sasanang anupawado anupagato patimokke ca sangwaro matanyutta ca patasming pantanca sayana sanang adicitte ca ayogo etang buddhana sasananti. Yang dihormati para pandita, pacarika, yang dipercayai para pengurus yayasan ataupun juga para pengurus wihara, dan yang berbahagia selalu di dalam Dhamma, para upasaka upasika umat Buddha sekalian yang budiman budiwati. Ya, suatu kebahagiaan bagi kita semua pada pagi menjelang siang hari ini ya dapat berkumpul di ruang Dhammasala ini untuk melakukan hal-hal baik, hal-hal bacik, hal-hal luhur yang terangkai di dalam ya upacara puja bakti yang sudah disepakati ya setiap ya 1 minggu sekali pada hari Minggu untuk dilaksanakan bersama di Wihara Swanadipa ini. Yang tentu kita patut untuk bersyukur selalu atas buah karma baik kita sendiri masing-masing yang masih mampu menyokong, mendukung ya kesehatan dan panjang usia masing-masing. Ya, sehingga masih punya kesempatan, punya waktu untuk ya semakin banyak memahami teori Dhamma dan juga tentunya mempraktikkan Dhamma demi manfaat dirinya sendiri masing-masing utamanya dan satwa lain ya secara umum. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita baru saja melewati 1 bulan yang istimewa di dalam agama Buddha, yang mana dalam 1 bulan itu ya banyak wihara-wihara yang menyelenggarakan peringatan hari raya, yang salah satunya adalah hari raya yang baru saja kita lewati, yang
Ya, dengan kata lain juga menjadi hari raya penutup dalam setiap tahun penanggalan Buddhis, yakni hari raya suci Magha atau hari besar keagamaan yang terdapat di dalam bulan Magha. Yang apakah di wihara sini sudah menyelenggarakan atau belum saya tidak mengetahui. Sudah? Tanggal berapa? Hah? Tanggal berapa? 15 Maret ini. Anda sebagai siswa Buddha, sudahkah memahami bahwa penanggalan Buddhis itu yang benar seperti apa? Atau ya selama ini hanya mengikuti ya para bikunya saja? Selama ini ikut saja atau tahu juga? Ikut bikunya. Kalau bikunya keliru berarti ikut keliru. Kalau bikunya benar baru ikut benar. Pasrah ya. Kalau bikunya ngajak ke neraka mau berarti. Lah kan ikut. Ya toh? Kan penanggalannya ikut. Kalau penanggalannya keliru, maknanya keliru tidak? Kalau maknanya keliru, sesuai tidak dengan agama Buddha? Kalau tidak sesuai dengan agama Buddha, patut tidak disebut sebagai pengikut agama Buddha? Kalau tidak sesuai dan tidak patut, kenapa dilakukan? Nah iya, berarti kalau keliru ikut keliru, kemudian kalau ke neraka ikut ke neraka ya. Nanti bikunya jadi peta, Anda jadi pengikut peta juga. Ya ini penting, ya kita juga tidak terlalu kosong. Ya, tidak terlalu kosong. Agar supaya ya kita benar-benar ya juga bisa ya sedikit demi sedikit memperbaiki apa yang mungkin sudah menjadi kebiasaan, yang mungkin kebiasaan itu adalah keliru. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin ya suatu kebiasaan yang sudah menjadi turun-temurun, menjadi tradisi itu akan sulit diubah. Karena apa? Karena sudah turun-temurun, sudah mengakar kuat, sudah kaku. Seolah itu juga sudah menjadi hal yang wajib, sudah menjadi sesuatu yang baku, tanpa melihat referensi juga pun bisa ya akan sulit untuk diubah. Meskipun yang akan dibawa oleh ya mungkin ada satu orang yang mungkin mau memperbaiki itu amat sangat kesulitan. Karena sudah turun-temurun itu. Turun-temurun salah ya, yang mau membenarkan itu justru dituduh salah. Sehingga ya itu cukup krusial dan cukup ya berat memang. Tetapi kembali ke nilai yang harus kita lihat. Kita mau melihat nilai luhurnya, nilai baiknya, nilai sesuainya, atau kita hanya mau mempertahankan tradisi, mempertahankan yang turun-temurun itu, yang sebenarnya mungkin kurang tepat.
Kita harus melihat dari sana. Kalau kita tidak melihat dari nilainya, ya tentu berat. Karena kita tidak mau mengubah pasti. Karena sudah menjadi turun-temurun itu. Meskipun ada informasi yang benar, ya tidak dinilai, tidak dilihat nilainya. Tetapi kita mesti berupaya untuk marilah kita melihat nilainya, bukan melihat dari turun-temurunnya yang sudah ya apa namanya ya mengakar kuat lama itu, tetapi cobalah untuk menyelidiki dengan melihat dari segi nilainya. Meskipun orang yang memberitahukan itu mungkin saja orang baru, orang yang ya baru belajar dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dia beritahukan kemungkinan besarnya adalah yang benar, ya kalau melihat dari segi nilai pasti mudah diterima. Tapi kalau melihat dari segi ego kelompok, ego tradisi, ya berat memang. Nah, saat ini saya berupaya untuk merevisi penanggalan yang digunakan. Karena saya juga baru dapat pengetahuan itu. Ya, merevisi yang sebenarnya tidak merupakan kesalahan yang ya apa namanya ya yang fatal, karena ya mungkin dari segi makna, isi dan lain sebagainya peringatan itu ya tetap baik. Tapi ini hanya persoalan misalkan penanggalannya dan bulannya tepat atau tidak. Tinggal kita itu juga mau melihat yang sesuai dengan bulan sebenarnya atau kita mau cuek terhadap bulan yang sebenarnya. Tapi lebih mengutamakan yang penting maknanya, yang penting apa namanya tujuannya, yang penting apa namanya segi baiknya. Kalau bulannya beda memang maknanya pasti sama. Kita mau memperingati bulan maga, tidak di bulan maga, cocok enggak? Seperti tetangga begitu, bulan puasa Ramadan kemarin mau diperingatinya bulan nanti Idul Adha, boleh enggak? Maknanya sama tidak? Ulang tahun Anda diubah di hari yang lain, boleh enggak? Jadi maknanya nanti lain, sudahan. Memperingatinya hari suci maga, tapi tidak di bulan maga. Diperingatinya nanti di bulan Waisak, boleh enggak? Maknanya sama tidak? Nah, kalau tidak tahu bulan maganya ini kapan, bisa tahu tidak kalau sedang memperingatinya di bulan maga? Apakah semua biku pasti harus tahu? Belum tentu. Belum tentu. Biku yang tidak mendapat pendidikan tentang penanggalan-penanggalan ya nggak tahu. Mereka hanya ikut-ikut saja. Ikut-ikut ya, pokoknya di penanggalan, ini apa namanya uposatanya itu di tanggal berapa, maga puja begitu. Kan yang tercantum di kalender uposata yang mungkin juga saya sudah berikan, yang untuk ya ada draftnya itu, ya enggak tahu disebarkan atau enggak ini sama pengurus, karena semuanya sebenarnya sudah saya bagi. Nah, kalau disebarkan pasti tahu. Kalau enggak ada yang tahu ini perlu dikoreksi. Berarti enggak disebar nih, padahal saya sudah bilang suruh sebar di grup. Kalau memang punya grup umat ya disebar di situ. Maga puja itu hanya yang tercantum di sana tanggal berapa, berapa hari, 1 hari aja kan, di tanggal 3 Maret, Purnama Sidi.
Karena memang Buddha itu berada di Weluwana melakukan Wisudi Uposatha dan berkumpulnya 1250 orang biku yang semuanya arahat dan ditabis beliau itu hanya satu hari itu. Hanya di Purnama Sidi. Tidak beberapa hari. Hanya satu hari itu saja sebenarnya peringatan yang tepatnya itu kalau mau harinya ya hanya di Uposatha itu. Tetapi di dalam penanggalan Buddhis itu juga hari itu juga ada selama 1 bulan. Tanggal 1 sampai tanggal 30. Selama ini yang digunakan tradisi saat ini yang tidak ada yang pernah mengulik dan mengubah dan juga mengotak-atik adalah separuh sebelum hari Posatha tanggal 3 itu dan setelahnya 15 hari berikutnya begitu jadi 1 bulan atau setelah tanggal 3 berikutnya 30 harinya. Jadi tanggal 3-nya itu dihitung tanggal 1-nya di bulan Magha. Mana yang benar? Dua-duanya tidak benar. Dua-duanya tidak benar untuk selama 1 bulan hitungannya setengah 15 hari sebelum tanggal 3, setelahnya juga 15 hari lagi disebut 1 bulan Magha, tidak benar juga. Apalagi yang lebih-lebih tanggal 3-nya ini disebut tanggal 1-nya 30 harinya ke belakang, tambah melenceng jauh. Yang benar adalah dari tanggal 3 ke belakang. Jadi tanggal 3 itu adalah tanggal 30-nya di 1 bulan di bulan Magha. Jadi kalau tadi yang 15 ya enggak sepenuhnya salah tetapi ya hanya sisa 15 yang benarnya. Karena 15 dari tanggal 3 ini mundur ke belakang 15 hari, dia bisa merayakan peringatan-peringatan itu, dia memperingatinya di hari-hari itu sampai tanggal 3 dia masih benar 15 hari. Di bulan Magha. Tetapi kalau mundur 30 hari ke belakang itu benar di bulan Magha 1 bulan full. Maka selama ini yang kita gunakan adalah kebanyakan adalah dari tanggal 3 ke belakang. Jadi tanggal 3 ini memang 1 hari itu benar 1 hari itu saja. Setelahnya sudah lain bulan, itu bukan bulan Magha. Itu sudah bulan lain. Jadi kalau mau disebut itu peringatan hari raya di bulan Magha, bulannya sudah bukan. Lalu tepat tidak disebut itu peringatan bulan Magha? Tidak tepat. Tapi yang benar adalah 1 hari di bulan Magha. Karena di tanggal 3-nya itu saja yang benar. Nah itu yang banyak digunakan. Karena apa? Karena itu tradisi. Tradisi di Indonesia itu kalau belum hari hanya itu ibaratkan itu belum tanggal 1-nya. Belum sahnya, belum abdolnya, belum belum tepatnya, belum nyamannya. Kalau setelahnya itu baru boleh disebut sebagai peringatan-peringatan atau perayaan-perayaan. Sebelumnya itu namanya apa? Menyambut, menyongsong. Seperti Trisuci Waisak juga sebelum tanggal 30 Mei nanti atau 31 Mei nanti Hari Raya Waisak nasional, sebelumnya itu apa sebutannya? Menyongsong, menyambut. Setelahnya itu baru, wah itu bagus itu, karena setelah Waisak nasional itu baru boleh merayakan peringatan-peringatan, perayaan-perayaan karena lebih
pas. Padahal pemahaman itu justru malah keliru. Sebelum tanggal 31 itu yang sekarang kita gunakan sebagai SPD itu justru bulan Waisak. Kenapa seperti itu? Tradisi Indonesia. Sama seperti detik-detik Waisak itu ada enggak di penanggalan Buddhis? Enggak ada, itu tradisi Indonesia. Di Indonesia aja yang punya detik-detik itu. Di negara lain enggak ada peringatan detik-detik lihat hilal gitu, enggak ada. Itu ngikutin kita Muslim itu, lihat hilal. Detik-detik di Indonesia itu hilalnya jam sekian itu loh. Lihat bulannya baru setelah purnama itu geser ke hitam sedikit menjadi bulan sabit. Oh itu apa namanya ya, setelah purnamanya sepersekian detik lalu nanti ganti hitam itu sepersekian detik itu. Itu versi Indonesia, lihat hilal di ininya dari ujung Indonesia atau dari wilayah Indonesia. Di negara lain nggak ada lihat hilal. Nggak ada detik-detiknya di sana. Pokoknya hari itu ya hari Trisuci Waisak Purnama Sidi, ya mau pagi, siang, sore, mau malam dia peringatan ya sah-sah aja. Karena memang itu harinya, satu hari satu malam. Dari matahari terbit sampai besok terbit lagi hitungannya, harinya Buddhis itu. Makanya kalau Anda uposatha itu tekadnya sebelum terbit matahari, bukannya setelah terbit tekad. Itu sudah harinya. Anda bertekad itu sebelum harinya mulai. Karena apa? Mau bertekad untuk hari besok setelah matahari terbit, saya mau uposatha mulai jam sekian matahari terbit, nah saya puasa. Puasa tidak makan sampai lewat tengah hari. Tidak tidak berhubungan suami istri, tidak menari menyanyi yang berkaitan dengan hasrat, nafsu dan lain sebagainya, kemudian memakai perhiasan uangnya dan lain sebagainya, menggunakan tempat tidur, tempat duduk yang mewah, yang memicu ya kemalasan, memicu ya dirinya bermalas-malasan dan juga ya hidup mewah. Kemudian diakhiri kapan? Ya terbit lagi. Esok harinya baru berakhir hari itu, satu hari satu malam. Ya, jadi karena apa? Di Indonesia mulainya dari hari Purnama Sidinya itu baru dihitung tanggal 1, lalu ke belakangnya peringatan-peringatan sampai 30 hari karena kebiasaan, karena tradisi Indonesia sukanya begitu. Sebelum harinya itu disebutnya menyongsong, menyambut, padahal hari benarnya malahan, bulan benarnya secara penanggalan Buddhis. Kenapa bisa begitu? Karena memang pengetahuannya minim. Meskipun sudah tahu juga, belum tentu mau mengubah tradisi itu. Karena apa? Karena sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat itu. Satu orang melawan 1000 orang ya kalah. Yang satu memperbaiki, yang 1000 itu memperkuat ya susah. Apalagi ya maaf kata, nanti kalau sudah statusnya ini sebagai ya apa-apa di organisasi, kemudian apa-apa lebih senior, lebih tua, lebih sepuh, sudah pengganjal sedemikian rupa yang bisa digunakan. Lalu yang memberitahu adalah ya biku baru, junior dan lain sebagainya, atau baru belajar, baru keluar dari pendidikan dan lain sebagainya, ya sudah langsung ya ditekan habis. Dan itu bukan rahasia umum, itu memang hal yang bisa terjadi di dalam
ya kita bermasyarakat, berinteraksi dan lain sebagainya. Oleh karenanya tinggal bagaimana kita mau mengambil nilai luhurnya, nilai benarnya, atau mau tetap menggunakan tradisi itu. Yang meskipun ya keliru, ya yang penting maknanya dan lain sebagainya itu yang lebih ditonjolkan, atau mau disesuaikan kedua-duanya. Maknanya benar, bulannya juga benar, harinya pun benar. Tinggal seberapa kuat keyakinan kita. Kan kalau tetangga kita kemarin kan ya dia di bulan Ramadan, ya hanya di bulan Ramadan dia menyepakati itu sebagai sesuatu bulan yang mutlak, tidak boleh digeser, tidak boleh diganti bulan itu untuk bulan yang lainnya. Mau berpuasa itu juga sebutannya bukan bulan Ramadan lagi. Sama seperti kita mau tidak menggunakan bulan maga sebagai bulan maga yang sesungguhnya, atau menggunakan bulan lain disebut bulan maga. Yang tidak lain itu melencengkan juga, melencengkan kebenaran, melencengkan makna sebenarnya, bulan yang sesungguhnya. Kalau kita sebagai orang yang punya keyakinan kuat, ya masa setega itu dengan peristiwa yang ya berkaitan dengan guru agung kita. Kita mengaku berkeyakinan pada beliau, tetapi peringatan-peringatannya mau diganti dengan hari lain, bulan lain, yang tidak sesuai. Nanti lama-lama ya itu bulan Waisak juga geser, gitu. Nabrak bulan Maga, nabrak bulan Asada. Apakah maknanya jadi sama? Ya lain. Kan itu peringatan kelahiran, pencerahan dan juga wafat beliau, masa mau digeser ke bulan pembabaran Dhamma? Apakah beliau itu setelah lahir mencapai pencerahan sempurna, wafatnya membabarkan Dhamma sekaligus? Baru lahir sudah membabarkan Dhamma, pencerahan membabarkan Dhamma, wafat juga membabarkan Dhamma, setelah wafat juga masih membabarkan rohnya. Nanti maknanya bisa sampai ke situ. Karena apa? Karena masa setelah wafat langsung bisa masih membabarkan Dhamma. Nanti dikiranya rohnya masih ada. Menyimpang. Ya itu adalah perihal ya penanggalan. Oleh karenanya ya sebenarnya yang benar adalah setiap peringatan-peringatan di hari raya, khususnya di peringatan-peringatan yakni Maga Puja, Waisak, Asada, ini peringatan, yang satu kan perayaan. Nah, Katina itu perayaan, tidak ada peristiwanya apa-apa. Yang peringatan itu hanya 3, Waisak, Asada, dan Maga Puja. Itu semestinya ya purnama sidinya itu dihitung sebagai hari terakhir di bulan itu. Maka kalau Anda mau memperingati, mengusulkan tanggal dan lain sebagainya, ya kalau bikunya itu tidak tepat, ya karena Anda mungkin sekarang sudah pernah dengar, yang benarnya ya cobalah untuk Anda mengusulkan yang benar 1 bulan sebelumnya. Jangan Anda berpemikiran masih sama seperti yang lalu. Oh ya itu masih menyongsong. Justru ini benarnya adalah bulan yang benarnya, bukan menyongsong. Lalu nanti kalau SPD bagaimana? Berarti apakah SPD dihilangkan? Ya SPD itu kan juga pendalaman Dhamma, mendengarkan ceramah-ceramah Dhamma di setiap peringatan, mendalami juga enggak? Mendengarkan ceramah itu menambah pengetahuan Dhamma juga enggak? Sama aja toh. Kalau mau dilihat dari maknanya, segi nilainya. Kan memperingati itu setiap peringatan ada ceramah Dhammanya, uraian Dhammanya, sama juga. Itu mengisi dalam 1 bulan itu dengan hal-hal yang bajik, mendengar Dhamma, pengetahuan Dhamma dan lain sebagainya.
Jadi seperti itu. Kemudian apa yang secara khusus ya, setiap peringatan Magha Puja itu atau peringatan hari suci di bulan Magha itu, ya beliau membabarkan Owada Patimokkha itu. Ya, yang tadi sudah saya kutip, ya saya ucapkan syairnya secara utuh. Ya, ini terdiri dari 3 bait syair yang sekarang ya tercantum di dalam Pustaka Dhammapada. Kalau mau mencari referensinya, ya di Pustaka Dhammapada, syair-syair. Ya, beliau membabarkan Owada Patimokkha Gatha. Owada Patimokkha Gatha. Yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan terjemahan baru dan juga ada di Parita Suci yang terbaru adalah syair tentang nasihat demi perawatan dan keterbebasan. Perawatan apa? Perawatan latihannya. Ya, pelatihannya itu terawat di dalam latihan luhur. Keterbebasan apa? Ya keterbebasan batinnya masing-masing dari pengotor-pengotor, baik secara individu maupun ya komunitas, ya kelompok. Ya semuanya punya tugas, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk menggunakan 3 syair ini minimal untuk membentengi dirinya, merawat dirinya dalam latihan. Ya, hingga sampai kapan? Hingga sampai terbebas. Yang diawali oleh kalimat Kanti Paramang Tapo Titika, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah ketahanan, ketabahan adalah cara melatih batin terbaik. Jadi sebagai siswa Buddha itu dianjurkan atau ya mau dikatakan lebih keras lagi ya diharuskan, diwajibkan melatih sabar. Jadi menjadi siswa Buddha itu belajarlah sabar. Ya, belajar sabar. Sabar ini ya kalau ya berhadapan dengan berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, ya berusaha untuk bersabar. Mengalami proses latihan-latihan juga ya dipahami sebagai proses yang mesti dilalui dengan penuh kesabaran, sedikit demi sedikit meningkat. Dan juga ya ditambah dengan tabah. Tabah itu yang menerima semuanya dengan pemahaman yang benar. Kalau Anda sudah mengenal teori hukum karma, Anda tentu sudah paham tabah itu bagaimana. Tabah itu menerima apa adanya sesuai dengan timbunan karmanya sendiri-sendiri itu. Karena karma itu tidak akan pernah bohong pada pemilik masing-masing yang berbuat. Anda mau tidak mengakui Anda pernah berbuat buruk, karma akan jujur. Hukum karma itu akan jujur, akan berbalik pada diri Anda. Berupa apa? Ya berbagai macam jenis kesulitan, masalah, dan lain sebagainya itu bisa berwujud demikian. Penderitaan-penderitaan. Anda ngaku, tidak Anda ngaku juga, karma tidak peduli. Hukum karma itu tidak peduli Anda mau percaya, tidak percaya, atau Anda mau lupa, Anda ingat. Apa yang sudah Anda lakukan,
akan berakibat. Sehingga bagaimana ketika mengalami hal itu, ya tabah itu, belajar menerima apa adanya. Oh inilah karmaku, kan begitu. Tidak perlu menyalahkan siapa saja. Oh ini karmaku, aku menerima hal yang baik sekarang, ya ini karmaku, bukan karena orang lain. Oh aku menerima hal buruk ini juga karena karmaku. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Jadi kalau Anda sudah mengenal karma, sudah mengetahui karma dengan benar, ya Anda tidak akan mungkin mau mencari siapa sih orang-orangnya yang membuat saya menderita, membuat saya bahagia, membuat saya kesulitan, membuat saya memperoleh kemudahan dan sebagainya. Lah itulah karma Anda kok. Untuk apa nyari siapanya? Mau perantaranya siapa saja itu membuahkan karma kita, baik dan buruk. Dan itu tidak harus orang-orang jauh juga, di luar keluarga juga. Bisa saja keluarga kita juga. Orang tua kita sendiri begitu menguji kesabaran kita, menjadi penguji kesabaran kita, menjadi pembuah karma buruk kita, karma baik kita. Justru bagaimana kita bisa menyesuaikan itu dengan menggunakan teori yang telah diajarkan Buddha ini. Belajar sabar kalau ketemu dengan karma buruk dari mungkin orang-orang terdekat yang menjadi perantaranya, ya sabar. Apalagi itu nantinya akan misalkan perantaranya adalah orang tuanya sendiri, ya sabar. Kan diajarinya sabar. Karena ketika Anda tidak sabar, ya selain nantinya menjadi karma buruk Anda sendiri yang berasal dari diri Anda sendiri yang tidak melatih diri itu, ya juga dikecam orang banyak. Karena apalagi itu berkaitan dengan orang tua, ya kamu akan disebut durhaka sebagai anak. Dilihat oleh orang lain, oh dia orang anak durhaka itu karena orang tuanya sendiri aja tidak sabar ya. Makanya ya harus berupaya untuk mengoreksi diri menggunakan perisai, menggunakan tameng kesabaran ini untuk melatih diri. Dan juga tabah menahan ataupun bertahan, dan juga berupaya mengembangkan hal yang luhur, hal yang baik dengan sedemikian rupa. Tapi tidak mudah Bante, benar lah, di sini kan sudah dikatakan sebagai latihan yang terbaik. Terbaik itu terunggul, tertinggi, ternilai paling tinggi, terberkualitas, terberharga. Nah kalau murahan ya gampang dipraktekkan. Marah-marah, murahan. Jengkel dan lain sebagainya, ya murah. Tapi kalau kesabaran, ya karena nilainya adalah nilai tinggi, ya tidak mudah dilatih memang. Tapi bisa dilatih, bukan tidak bisa. Kalau Anda berupaya dengan baik. Makanya di sini disebut sebagai parahma, sebagai latihan yang tinggi, cara melatih batin terbaik yang tinggi. Jadi kalau Anda merasa nggak mudah ya Bante melatih kesabaran, ya iyalah, ini di sini sudah ditegaskan memang nggak mudah kok. Karena latihan cara melatih batin terbaik, bukan cara melatih batin yang tergampang, yang termurah ataupun yang terendah. Karena di sini disebutnya terbaik, bukannya terendah ataupun teringan begitu. Jadi ya tidak mudah, tapi bisa dilatih. Kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan nibbana paramang wadanti.
Buddha. Kita sebagai umat Buddha sudah berulang kali juga mungkin saya sampaikan, kita jangan anti dengan pencapaian tertinggi agama Buddha, yang tidak lain adalah pencapaian kesucian arahanta, pencapaian nibbana. Dan di sini ditegaskan oleh Buddha juga bahwa nibbana adalah yang tertinggi dalam pencapaian kehidupan. Sebagai minimal ya kita sebagai umat Buddha. Jadi meskipun kita itu masih tahapannya dari ya bertahap gitu. Ya dari baik-baiknya nanti lahir di alam-alam manusia, kemudian naik ke alam surga-surga. Ya, tetapi jangan lupa tujuan kita enggak ke situ. Tujuan kita sebagai umat Buddha itu enggak hanya ke situ sampai mentok ke alam surga seperti keyakinan lain. Tapi tujuan tertinggi kita adalah nibbana. Supaya apa? Ketika kita mengingat nibbanang paramang wadanti Buddha, Buddha bersabda bahwa nibbana adalah yang tertinggi, supaya kita itu setiap kelahiran enggak lengah, enggak terlena. Kalau kehidupan ini saja yang sudah mengenal Dhamma masih terlena, tujuannya cuma mau, oh saya cuma cukuplah Bante, saya mau di surga saja. Ya mentok, hilang tuh tujuan agama Buddha. Makanya sering saya bilang, Anda nggak usah belajar agama Buddha juga, Anda nggak perlu belajar agama Buddha juga ke surga bisa. Tapi kalau mau belajar kesucian, belajar nibbana atau mencapai nibbana, ya harus belajar agama Buddha. Karena memang harus pada yang sudah mencapai nibbana juga. Yang tidak lain adalah Guru Agung kita sama Sang Buddha dan para arahanta yang mengikuti beliau yang sudah mencapai. Jadi supaya apa? Anda sebagai umat Buddha itu tidak hanya sama seperti ya yang umumnya nggak beragama Buddha juga pengennya ke surga. Lah apa bedanya? Anda milih agama Buddha untuk apa kalau cuma mau masuk surga? Nggak ada spesialnya, nggak ada bedanya. Nah kan Anda memilih agama itu kan ya sesuai dengan ada kualitas apanya sih yang beda kan gitu harusnya. Bukan kok sama semuanya. Lah kalau sama semuanya ngapain Anda memilih agama tertentu? Mending diagamai semua kan sama. Malah nanti double-double hasilnya. Dari agama sana dapat pahala sekian, dari agama sini pahalanya sekian, tambah banyak kan kalau diagamai semua. Tapi karena ini berbeda-beda, tujuannya juga beda, ya tentu Anda milih kan. Nah milihnya kenapa agama Buddha? Ya karena tujuan tertingginya nibbana ini sebenarnya yang paling menarik. Yang harus kita tuju, karena apa? Yang lainnya enggak ada yang mengajarkan ini. Enggak ada yang mengajarkan nibbana. Mungkin mereka mengatakan kesucian, kesuciannya mentok terlahir di alam surga suci, nanti dapat bidadari sekian, nah, bersenang-senang dalam seksualitas. Masa orang suci kok seksualitas? Orang suci ya sudah enggak doyan seksual dan enggak tertarik. Nah, maka dari itu ya Anda supaya memahami Anda itu beragama Buddha tujuannya apa sih? Oh ya tujuan tertinggi saya itu nibbana. Ya untuk apa namanya tahapannya ya bisa mampir. Makanya kalau di bahasa Jawa itu ada kita lahir di alam ini itu mampir ngombe. Pernah dengar nggak? Urip nang dunya iki mampir ngombe. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Kita lahir di alam manusia ini mampir minum. Karena haus gitu mampir. Mampir itu ya enggak lama-lama. Kalau lamain itu menetap.
berdiam, bermukim di situ. Itu namanya menetap lama. Mampir itu ya sebentar aja. Anda mampir ke warung begitu, ya jangan lama-lama di situ. Pulang, lanjutkan tujuan Anda. Nah kita lahir ini juga sama, cuman mampir. Mau lahir di alam manusia, mau lahir di alam surga, mau nanti mungkin terjatuh ke alam neraka, ke alam binatang dan lain sebagainya, mampir. Karena tujuan kita itu nibbana. Jadi jangan sampai lupa tujuannya. Lah kalau Anda mau ke sini nih dari rumah, Anda tadi mampir ke supermarket beli apa begitu. Kalau Anda diem di situ lama, bermukim di situ malahan sampai tidur di situ, makan di situ sampai ya berbulan-bulan, nyampe nggak di sini? Nggak nyampe, karena Anda cuma mau mampir ke situ tadinya. Ngapain berdiam di situ, bermukim di situ, bermalam di situ? Bahkan sampai berhari-hari misalkan, kan mampir. Kalau mampir ya Anda sebentar saja beli apa begitu, cari apa, lalu Anda jalan lagi kan sampai sini. Ya sama juga Anda ketika berkelahiran demi kelahiran ini dalam pandangan agama Buddha ya begitu. Lahir-lahir mau di alam manusia, di alam surga, di alam neraka nantinya dan lain sebagainya, mampir semua. Ya memang mampir itu bisa ya itu beda-beda waktunya, ada yang mampir sebentar, mampir lama, mampir yang agak lama, tapi yang nggak sampai bermukim berdiam di situ, kekal di situ. Ya sama seperti orang merantau itu kan sebenarnya dia mampir juga, tapi ya sampai bermukim juga, tapi kan alamatnya nggak pindah kalau dia masih merantau statusnya. Merantau itu dia cuma nebeng di sana, bermukim, cari pekerjaan atau lain sebagainya. Nanti pulang kampung lagi nih, mudik nih padahal. Karena kampungnya tetap alamatnya yang sesungguhnya. Ya, jadi nibbana ini sebagai tujuan tertinggi dalam agama Buddha. Jadi kalau Anda beragama Buddha masih tujuannya cuma surga, Anda kurang mendalam belajar agama Buddha. Salah satunya memang ada tujuan kelahiran minimal yang tempat mampir-mampir ini, yakni alam surga dan lain sebagainya. Tetapi tujuan kita sebagai umat Buddha, siswa Buddha adalah untuk mencapai nibbana sebagai tujuan akhirnya, tujuan tertingginya. Tujuan sampai sininya ini tadi loh, setelah Anda mampir dari supermarket, dari rumah itu entah nanti sebelum ke supermarket mampir di mana-mana juga, misalkan begitu cari bensin dan lain sebagainya, mampir aja itu tempat mampiran. Tapi tujuan Anda di sini. Kalau sudah sampai sini, ya ini nibbana. Anda sudah sampai nibbana ya nggak akan balik lagi juga. Kenapa tidak akan balik lagi? Karena ibaratkan Anda ini sudah lewatin jeglongan-jeglongan yang banyak, ya, jalan rusak begitu. Kapok enggak sebenarnya kalau Anda lewatin jalan rusak? Anda sudah bersih-bersih nih, sudah wangi, sudah cantik, sudah tampan, sudah pokoknya steril gitulah. Sudah disterilkan dari berbagai macam kuman dan lain-lainnya, bakteri begitu. Mau enggak disuruh becek-becekan lagi? Ya kalau sudah mencapai nibbana ya sudah wangi begitu. Mau enggak becek-becekan lagi? Jadi kalau sudah tahu dirinya sudah steril, sudah bersih, ngapain mau becek-becekan lagi kan gitu. Jadi kalau sudah mencapai nibbana itu juga ya sudah ibaratkan dirinya sudah bersih, suci itu, mau enggak suruh balik lagi ke alam-alam kelahiran lagi? Ya enggak mau, kan sudah enggak minat, enggak menarik lagi. Mau semenarik apa juga begitu, ya sudah enggak menarik. Makanya harus dijadikan sebagai tujuan tertinggi. Di sini sebagai umat Buddha ditekankan oleh Buddha sendiri, yakni nibbana adalah yang tertinggi. Ya, dicantumkan dalam syair ini. Kemudian yang ketiga adalah naipabacito parupagati. Sekaligus dengan ya baris berikutnya samanohoti parang wihetayanto.
Seseorang yang melukai orang lain, menyakiti orang lain adalah bukan seorang petapa, bukan seorang samana. Ini kan untuk samana, Bante. Ya, untuk para biku. Ya betul. Kenapa di situ disebutnya samanohoti? Mengapa disebutnya pabacito? Bagi seorang petapa, berarti umat tidak termasuk, Bante. Ya enggak gitu juga. Kenapa di sini disebutnya samanohoti? Kenapa disebutnya samana? Karena memang satu, kehidupan samana itulah yang akan nantinya mengantarkan pada kehidupan suci mencapai nibbana yang tertinggi. Tahapan kehidupan satwa itu semuanya harus melalui tahapan samanohoti, pabacita. Tidak bisa mencapai kesucian nibbana sebagai perumah tangga, tidak bisa. Begitu sulitnya, begitu sibuknya, begitu kotornya, begitu ya apa namanya, menyeramkannya bagi kesucian itu dijalani di dalam kehidupan berumah tangga. Tidak mudah. Maka tahapan kehidupan itu mesti ketika sudah mau mendekat nibbana pasti akan menjalani kehidupan samana, pabacita. Tapi apakah tidak mungkin seorang berumah tangga mencapai kesucian 1 sampai ke 3? Memungkinkan. Tapana, sagadagami, anagami, perumah tangga ada. Mencapai arahanta belum pernah terdengar ada di dalam pustaka. Karena setelah anagami biasanya juga sudah muak. Berumah tangga itu muak. Jangankan sudah anagami, sotapana itu juga sama istrinya sudah nggak doyan. Tapi jangan pada takut ya, nanti kalau suami saya sotapana nggak doyan saya gimana Bante? Ya itu mesti pemahamannya juga ikut meningkat. Kalau Anda berkehidupan sebagai Buddhis ya tidak heran, dan juga tidak perlu merasa oh saya ini apa sudah sehina itu gitu. Ya justru Anda jadikan sebagai motivasi. Kalau dia nggak doyan, saya juga bisa nggak doyan. Saya harus menjadi sotapana juga, kan sama jadinya. Bukannya malahan, oh kamu sudah nggak doyan sama saya, ya saya cari yang lain. Ya jangan begitu, Anda berarti nggak setia itu. Katanya janjinya ikrarnya sehidup semati, ditinggal meninggal saja nikah lagi. Berarti cuma sehidup aja itu, matinya enggak. Kalau sehidup semati ditinggal meninggal ya jangan ikut meninggalnya saat itu juga, tetapi setia sampai meninggal. Bukannya nanti, oh saya sehidup semati kamu meninggal ya, saya ikut meninggal lah. Ya enggak juga, itu enggak bijak, kan belum jatahnya. Masa mau meninggal bareng begitu, itu enggak bijak. Justru Anda gunakan kehidupan yang masih ada bonusnya itu setelah misalkan pasangannya meninggal, gunakan sebagai media pelimpahan jasa pada suami Anda itu. Wujud kesetiaan Anda masih berlanjut. Sampai Anda meninggal sendiri juga gitu. Itu namanya menyambung karma, menyambung ikatan karma yang kuat. Bisa ketemu lagi di masa mendatang kalau masih lahir kembali begitu. Ya, apakah menjadi suami istri lagi ataupun menjadi ya kalyanamita. Kalau sudah sotapana ya nggak bisa suami istri lagi karena dia sudah akan bertahap ke kesucian-kesucian hidupnya. Jadi sebagai kalyanamita, sahabat yang baik, saling mengingatkan, saling mendukung pelatihan. Dan tidak selalu nantinya Anda sekarang suami istri, nanti kehidupan mendatang akan wanita dan pria lagi, ya enggak pasti, kan bisa ganti-ganti jenis kelamin. Ya, jadi seperti itu. Jadi
apa namanya, kenapa di sini kehidupan samanohoti pabacita, ya karena memang itu tujuan nibbana ini mesti dicapai ketika menjalani kehidupan pabacita yang memang itu adalah kehidupan yang ideal, kehidupan yang menyokong pelatihan lebih lanjut untuk mencapai nibbana. Dan setelah mencapai nibbana pun masih ada kegiatannya di dalam komunitas sangga itu, akan yang menjadi pembabar dhamma dan lain sebagainya. Kalau sudah menjadi pabacita ada tugasnya. Tapi kalau sebagai perumah tangga ngapain? Mau ceramah juga agak diragukan, meskipun seorang arhanta kan. Karena wujudnya kan perumah tangga gitu. Mau disokong juga, kamu mau terima dana makanan juga, kamu bawa mangkok, kamu pemalas kamu. Kan kamu bukan biku, kamu bukan samana, kamu bukan petapa. Ngapain kamu pakai baju, pakai celana juga masihan kok bawa mangkok, kan begitu. Kalau arahanta atau sudah anagami itu pun juga sudah tidak mau, dia bermata pencarian sendiri begitu. Merusak merusak tumbuhan, merusak alam atau ada binatangnya dan lain sebagainya, dia tetap pindah patah. Jadi sudah tidak tertarik. Nanti kalau dia bawa bangkok gitu, lah kamu pemalas, kamu masih sehat loh itu. Kamu kan perumah tangga, ngapain gaya-gaya seperti itu. Padahal dia arahanta misalkan. Nah, itu susah jadinya. Makanya harus menjalani kehidupan pabacita dan samana. Nah, kalau sudah menjadi pabacita dan samana ini ya memang ya sudah belajar untuk menahan diri tidak menyakiti dan melukai satwa. Ya, semaksimal mungkin tidak menyakiti, melukai satwa. Ya. Karena apa? Ya karena itu akan berpengaruh pada karmanya. Ya, karmanya sendiri masing-masing itu. Jadi kalau ya dia mudah menyakiti, mudah membunuh begitu, ya karmanya kan ada. Mudah sakit-sakitan, kemudian ya usianya pendek. Nah, kalau menjalani kehidupannya sekarang sudah mencapai sih oke-oke aja. Ya, sudah selesai berarti timbunan karmanya juga sudah tidak akan berbuah sedemikian rupa di masa-masa mendatang atau kelahiran-kelahiran mendatang yang sedemikian rupa usianya. Tapi kalau masih lahir kembali, nah itu yang bermasalah. Nanti dia mau menjalani kehidupan pabacita atau menjalani kehidupan ya sebagai siswa Buddha, usianya pendek ya mengenal dhammanya sedikit. Waktunya sebentar. Mau latihan juga penuh kesulitan sudahan karena langsung menderita. Ya memang lebih bagus, tapi apakah sedemikian rupa gampang kalau sedang dalam kondisi sakit langsung wah berlatih sabar. Sebelum sakit nggak pernah berlatih sabar, tapi begitu sakit sabar. Yang ada malah banyak emosinya sekarang itu. Orang nggak ditengokin sama saudaranya aja marah. Nggak ditolongin sama saudara-saudaranya yang punya jasa, dia punya jasa selama ini. Dulu kamu sakit saya rawat sedemikian rupa, sekarang saya yang gantian sakit nggak pernah kamu tengok dan lain sebagainya. Apakah sedemikian rupa dengan gampangnya ketika pada saat sakit langsung bisa menahan, sabar, tabah. Ya enggak, semuanya dari latihan sebelum sakit. Yang sudah latihan sebelum sakit saja belum tentu mudah sabarnya sudah jadi kan. Makanya ya jangankan yang langsung dalam kondisi sakit baru mau berlatih gitu. Ya tambah susah. Bahkan Buddha saja menyebutkan kalau dalam kondisi sakit dan apalagi juga ya yang sudah berusia tua begitu, itu sudah bukan masanya untuk mendukung berlatih dengan mudah, dengan gampang atau tidak memungkinkan. Kecuali ya kalau semangatnya lebih
dominan dan lain sebagainya ya masih bisa. Tapi secara fisik itu harus benar-benar menahannya ekstra. Karena apa ya, badannya sudah sakit sana sini, sendinya ini linu keropos, sudah menopause dan lain sebagainya. Wah, sudah macam-macam. Fisiknya sudah ya sedemikian rupa, ya terganggu sedemikian rupa, itu lebih sulit, perintang-perintangnya lebih banyak dalam fisik. Tapi kalau semangatnya masih ada, ya bisa, tetapi lebih berat itu tadi. Secara fisik itu lebih berat karena ya harus mengalahkan yang sedemikian rupa. Jangankan yang sudah sakit begitu, yang muda-muda ini loh, duduk sebentar aja, lesot sini, lesot. Ya, sudah gonta-ganti posisi beberapa kali, padahal sakitnya belum permanen. Kalau sudah tua permanen itu namanya. Sudah tua itu udah nggak bisa diturunkan dengan ganti posisi lalu hilang. Kalau sendinya udah kena atau ininya lain sebagainya, udah nggak bisa, itu memang usia kok. Tapi kalau yang muda-muda masih bisa ganti posisi, ya hilang nanti ganti lagi. Tapi dengan cara begitu juga, meskipun yang muda-muda ini yang memungkinkan, ya nggak akan ada kemajuan batin. Ya, oleh karenanya ya penting untuk ya berupaya untuk itu. Ya, mengoreksi diri bahwa ya ketika terkena berbagai macam karma buruk berupa akibat karma buruk berupa penyakit dan usia pendek, itu sebenarnya ya kurang menguntungkan. Oleh karenanya ya dianjurkan untuk ya tidak melukai satwa lain, apalagi kalau sudah kehidupannya sebagai pabajita. Ya, sebagai samana, ya, sebagai petapa, harusnya sudah menahan diri sedemikian rupa ekstra. Ya, tetapi ini bukan juga hanya untuk petapa, tapi untuk berumah tangga juga kan dianjurkan begitu. Makanya di dalam Pancasila Buddhis sudah ada sila ke-1, tidak menyakiti dan juga sampai membunuh satwa lain. Karena apa? Akibatnya sama. Usianya pendek dan juga sakit-sakitan sama. Jadi meskipun petapa, meskipun berumah tangga sama akibatnya. Kalau karma buruknya sama, itu ya sama akibatnya. Makanya kalau Anda berharap usia panjang, sehat dan lain sebagainya, dan bertemu dhamma dengan baik, ya Anda mesti menghindari membunuh satwa lain, itu salah satunya. Ya, jadi itu adalah ya bait cair pertama. Ya, saya rasa ya untuk menjelaskan 3 bait syair ini itu sebenarnya tidak secepat itu. Ya, bahkan ini baru 1 bait saja sudah habis. Ini sudah lewat juga jauh. Memang saya sudah perhatikan kok. Tenang saja. Yang nggak makan kan saya juga. Ya, jadi itu adalah bait syair pertama. Ya, jadi syair-syair berikutnya ya Anda bisa belajar pahami sendiri, dan ya yang familiar adalah bait syair kedua, Sapa Bapa Saakaranang sampai ya Etang Budana Sasanang ini ya yang biasa sudah Anda dengar, ya tidak berbuat buruk, berbuat baik sebanyak mungkin, dan ya mensucikan pikiran sendiri. Ya ini adalah sebenarnya ya praktiknya, ya praktik dari syair pertama, dari bait pertama maksudnya. Ya, jadi prakteknya itu gimana caranya? Ya dengan berbuat baik, dengan tidak berbuat buruk. Bagaimana supaya mencapai nibbana? Ya sucikan pikiran, sucikan batin dengan sempurna. Itu adalah ajaran para Buddha. Jadi tidak ada cara lain untuk menyetop itu atau membuat akibat-akibat yang sedemikian rupa itu ya dengan ya tidak lain ya melakukan perbuatan baik, ya tidak melakukan perbuatan buruk sama sekali, hingga sampai membersihkan pikiran sendiri atau mensucikan batin sendiri. Ya, jadi itu adalah hal yang mestinya Anda pahami, yang tadi juga diawali dengan pemahaman penanggalan Buddhis yang benar. Ya semoga bisa Anda mulai
terapkan dan juga mulai gunakan yang benarnya, agar supaya semua pemahaman yang Anda akan praktekkan juga di dalam agama Buddha juga menjadi benar kalau dasarnya benar. Tapi kalau Anda mendasari diri juga dengan sudah pemahaman-pemahaman yang melenceng dan tidak mau menerima pengetahuan benar, ya tentu akan semakin sulit Anda memahami hal-hal yang benar dan juga kehidupan Anda terarah pada hal yang benar. Oleh karenanya, ya Anda mesti belajar memahami ini sebagai pengetahuan dan juga tentunya ya diharapkan untuk dipraktekkan dan juga ya dikuasai dalam diri, sehingga manfaat-manfaatnya dari ajaran Buddha bukan hanya sebatas Anda pahami sebagai teori pengetahuan, tetapi pengetahuan itu Anda dapatkan, Anda peroleh, Anda masukkan ke dalam diri Anda sendiri masing-masing, dan Anda mengalami kedamaian, kebahagiaan dan juga kesucian ya, dalam batinnya sendiri masing-masing. Saya akhiri uraian ini dengan Sabisata Bhavantu Sukhitata Dukkha Nirodhanti. Semoga semua satwa hidupnya berbahagia, terbebas secara total dari penderitaan. Sadhu, sadhu.